Indonesia sedang diam-diam membangun sesuatu yang selama ini menjadi titik lemah terbesar dalam sistem pertahanannya. Bukan jet tempur, bukan kapal perang, melainkan satu hal yang jauh lebih krusial. Payung pertahanan udara nasional. Setelah publik digegerkan dengan kabar akuisisi rudal jarak jauh Haki-9, kini kembali muncul satu nama yang tak kalah mengejutkan, IDS-400. Jika sistem ini benar akan mulai berdatangan sekitar tahun 2027, bahkan hingga 4 baterai. Maka untuk pertama kalinya, Indonesia mulai membangun sesuatu yang selama ini hanya dimiliki negara maju, Layered Air Defense System. Pertanyaannya, apakah ini cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan pertahanan udara paling mumpuni di ASEAN? Dari titik lemah menuju fondasi baru. Selama bertahun-tahun, satu kritik paling konsisten terhadap militer Indonesia adalah tidak adanya sistem pertahanan udara berlapis yang benar-benar terintegrasi. Yang ada selama ini masih bersifat parsial. Sistem jarak pendek dan menengah berdiri sendiri, belum membentuk satu jaringan utuh. Padahal dalam perang modern, ancaman tidak datang satu jenis. Dalam satu skenario serangan, sebuah negara bisa menghadapi rudal balistik, rudal jelajah, drone swarm, hingga jet tempur stealth. Dan semua itu bisa datang dalam waktu yang bersamaan. Tanpa sistem berlapis, pertahanan udara akan kewalahan, bahkan berpotensi runtuh dalam waktu singkat. Haki-9, lapisan jarak jauh. Masuknya Haki-9 menjadi titik balik penting. Sistem ini dirancang sebagai pertahanan udara jarak jauh dengan kemampuan intersepsi hingga ratusan kilometer. Perannya sangat krusial. Haki-9 memungkinkan Indonesia untuk mendeteksi dan menghancurkan target sebelum memasuki wilayah udara nasional. Baik itu pesawat tempur, rudal jelajah, hingga ancaman pada ketinggian tinggi. Jika ditempatkan di titik-titik strategis seperti Natuna, Kalimantan, atau Jawa, maka Haki-9 akan berfungsi sebagai lapisan pertama. Lapisan yang mencegat ancaman bahkan sebelum mendekat. ADS-400, penutup celah yang selama ini kosong. Namun, sistem jarak jauh tidak pernah cukup berdiri sendiri. Selalu ada celah di jarak menengah. Dan disinilah ADS-400 menjadi sangat penting. ADS-400 adalah sistem pertahanan udara jarak menengah yang dirancang untuk mengisi gap antara sistem jarak jauh dan jarak dekat. Dengan jangkauan sekitar 100 km dan kemampuan deteksi yang jauh lebih luas. Sistem ini akan menjadi penghubung antar layer. Artinya, target yang lolos dari intersepsi Haki-9 tidak akan bebas masuk. Akan langsung dihadang oleh ADS-400. Jika Indonesia benar akan mengoperasikan hingga 4 baterai, maka untuk pertama kalinya kita melihat struktur pertahanan udara yang mulai saling menutup celah. Struktur layer defense Indonesia. Jika disusun, maka konsep pertahanan udara Indonesia ke depan akan terbagi menjadi 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah jarak jauh, diisi oleh Haki-9, berfungsi untuk menghancurkan ancaman sebelum memasuki wilayah udara nasional. Lapisan kedua adalah jarak menengah, diisi oleh ADS-400, berfungsi sebagai penutup celah dan memperkuat intersepsi di area tengah. Lapisan ketiga adalah jarak dekat, diisi oleh sistem seperti NASAMS dan berbagai syarat lainnya sebagai garis pertahanan terakhir. Konsep ini bukan hal baru di dunia militer, namun bagi Indonesia, ini adalah lompatan besar. Apakah Indonesia akan jadi yang terkuat? Dengan struktur seperti ini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Indonesia akan menjadi yang terkuat di ASEAN? Jawabannya tidak sesederhana itu. Karena kekuatan pertahanan udara tidak hanya ditentukan oleh jenis rudal. Ada 3 faktor utama yang menentukan: integrasi sistem dan radar, jumlah baterai yang aktif, serta kesiapan operasional dan jaringan sensor. Tanpa integrasi, layer defense hanya akan menjadi kumpulan sistem yang berdiri sendiri. Perbandingan kekuatan ASEAN. Jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, peta kekuatan masih cukup menarik. Singapura masih menjadi yang paling matang dari sisi integrasi dan teknologi. Sistemnya modern, jaringan radarnya rapat, dan sangat terkoordinasi. Malaysia masih dalam tahap pengembangan, belum memiliki layer defense yang benar-benar solid. Vietnam memiliki kekuatan di titik tertentu dengan sistem jarak jauh seperti S-300, namun belum merata secara nasional. Thailand memiliki beberapa sistem modern,
Tetapi integrasinya belum optimal. Indonesia sendiri selama ini tertinggal dalam hal sistem berlapis. Namun, dengan masuknya Haki-9 dan ADS-400, Indonesia justru berpotensi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki negara lain, cakupan wilayah pertahanan udara yang sangat luas. Apa yang sedang dibangun Indonesia hari ini bukanlah hasil akhir. Ini adalah fondasi. Fondasi dari sistem pertahanan udara nasional yang selama puluhan tahun belum pernah benar-benar terbentuk. Haki-9 dan ADS-400 hanyalah awal. Namun jika pembangunan ini terus berlanjut, terintegrasi dan diperkuat, maka dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia tidak hanya akan mampu bertahan dari serangan udara, tapi juga mulai mengendalikan langitnya sendiri.